Hello guys, saya Irul. Welcome back to Flash Gadget Channel. Akhirnya saya berkesempatan nih buat nyobain HP dari Huawei yang sering banget diminta buat direview, yaitu Nova 5T, yang merupakan seri Nova terakhir yang masih memiliki layanan GMS pada bawaannya. Selain itu, chipset sekelas flagship yaitu Kirin 980 juga sudah dibenamkan pada HP ini. Belum lagi desainnya yang cakep plus hasil kameranya ternyata emang bagus banget di kelas harganya. Waktu awal rilis resmi dulu, HP ini dibanderol dengan harga Rp6.899.000. Dan kita beli second yang full set like new gini harganya Rp3.250.000. Bahkan untuk harga barunya pun sekarang masih ada tuh yang jual seharga Rp4,5 juta. Se-worth it apa sih HP mid-range dari Huawei keluaran tahun 2019 ini kalau mau dipakai di tahun ini? Yuk kita bahas pada video kali ini. Dilihat dari desainnya, HP ini sebenarnya terbilang cukup mewah untuk kelas HP mid-range. Berbahan material glass dan aluminium frame, build quality-nya terasa solid dan kokoh. Cuma emang finishing glossy di bagian belakang ini cukup mudah ninggalin bekas sidik jari. Bezelnya juga tergolong nggak begitu tebal, tapi juga nggak tipis-tipis banget. Layar sebesar 6,26 inch-nya ini berpanel IPS LCD dengan resolusi Full HD+, 1080x2340 pixel. Kualitas layarnya juga tetap oke, walau belum pakai layar AMOLED, buat nonton konten multimedia hingga buat nonton video YouTube juga enak banget. Ditambah suara speakernya juga lumayan mantep, walau belum pakai dual speaker yang kekinian. Kalau nggak percaya nih dengerin sendiri aja ya suaranya kayak gimana. Kecepatan sensor sidik jari yang diletakkan di sampingnya ini juga memiliki respon yang cepat dan akurat. Tapi saya rasa malah fitur face unlock-nya terasa jauh lebih cepat. Dan saat saya cek pakai aplikasi sensor box, cuma ada 2 sensor aja nih yang absen di HP ini. Di bagian kamera, Huawei Nova 5T membenamkan setup quad kamera dengan kamera utama sebesar 48 MP berapertur f1.8 yang memiliki fitur face detection autofocus. Didukung lensa ultrawide 16 MP berapertur f2.2 dan 2 sensor sebesar 2 MP untuk urusan bokeh dan makro. Di bagian depan terdapat kamera selfie sebesar 32 MP berapertur f2.0 yang support gyro ace seperti kamera belakangnya. Sehingga selain hasil fotonya yang jelas masih oke banget untuk kebutuhan masa kini, hasil rekaman videonya juga jadi terasa smooth dan minim dengan goncangan. Bahkan untuk hasil foto di kondisi malam hari juga tetap bisa optimal jika pakai fitur mode malamnya. Nih lihat sendiri aja ya beberapa contoh hasil foto dan videonya. HP ini ditenagai chipset buatan Huawei sendiri, yaitu Kirin 980 yang berfabrikasi 7 nanometer, dengan clock CPU mencapai 2,6 GHz octa-core yang dipadukan dengan GPU Mali G76 EP10, dengan RAM 8GB LPDDR4X dan ROM 128GB UFS 2.1. Untuk skor pengetesan AnTuTu versi 9 sebelum mengaktifkan mode performa mencapai skor 360 ribuan. Namun saat mode performanya diaktifkan bisa mencapai skor 480 ribuan. Lalu untuk skor Geekbench 5 tesnya juga bisa mendapatkan single core 707 poin dan multicore 2458 poin. Dengan skor benchmark yang terbilang powerful, jelas Nova 5T ini bisa banget buat jalanin game MSD masa kini dengan cukup lancar. Kayak game PUBG Mobile bisa buka settingan Ultra HD Ultra atau kalau mau lebih enak main di settingan Smooth Extreme. Gameplaynya terasa lancar dan tidak ada kendala sama sekali saat dimainkan. Touchscreen-nya terasa responsif dan sensor gironya juga nggak delay sama sekali. Cuma emang suhu panasnya lumayan terasa nih jika bermain dalam waktu yang lama.
Dan selama 30 menit bermain, baterainya berkurang sekitar 11% dan suhu panas HP maksimal mencapai 43 derajat Celcius. Saya coba juga buat mainin game Asphalt 9 Legends dan ternyata settingan defaultnya udah unlock di 60 fps. Tapi saat dirubah ke settingan grafis tertinggi, gameplaynya jadi kurang begitu smooth dan akan terasa frame drop saat mengeluarkan nitro atau bertabrakan dengan mobil musuh. Namun overall masih cukup playable dan kalau mau enak pakai settingan defaultnya aja ya. Dan selama 30 menit bermain, baterainya berkurang sekitar 10% dan suhu panas HP maksimal mencapai 42 derajat Celcius. Buat main game terberat kayak Genshin Impact juga settingan defaultnya berada di medium. Tapi saat dirubah ke settingan 60 fps, gameplaynya jadi terasa banget untuk frame dropnya. Apalagi saat full efek animasinya ditampilkan ketika mengeluarkan skill saat bertarung melawan monster. Cuma emang suhu panasnya paling terasa panas nih jika dibandingkan dengan game lainnya. Dan selama 30 menit bermain, baterainya berkurang sekitar 12% dan suhu panas HP maksimal mencapai 44 derajat Celcius. Paling enak sih buat main game MOBA kayak AoV gini. Bisa ngerasain setting full rata kanan dengan nyaman dan minim banget rasa frame drop. Animasi grafisnya juga bisa ditampilkan dengan maksimal ketika war saat tiap hero-nya mengeluarkan skill. Suhu panas HP juga kerasa paling adem jika dibandingkan dengan game-game sebelumnya. Dan selama 30 menit bermain, baterainya berkurang sekitar 9% dan suhu panas HP maksimal mencapai 40 derajat Celcius. Kalau buat nonton YouTube selama 30 menit dengan brightness dan volume di 50%, baterainya berkurang sekitar 5%. Dan terakhir saya tes pakai aplikasi PCMark untuk baterai life-nya bisa mencapai 11 jam lebih. Yang tergolong masih awet banget nih untuk sebuah HP berkapasitas baterai sebesar 3750 mAh yang memiliki fitur fast charging 22,5 watt. Kesimpulannya untuk sebuah HP kelas mid-range yang mempunyai fitur NFC, Huawei Nova 5T emang masih mumpuni untuk kualitas kamera hingga performanya. Paling minusnya cuma di kapasitas baterai yang kurang sedikit besar untuk kebutuhan saat ini. Tapi jika hanya untuk kebutuhan harian yang standar dan gak terlalu doyan ngegame, jelas HP ini masih worth untuk dimiliki. Untuk review gaming testnya yang lebih detail nanti akan saya buatkan juga di channel Flash Mobile Game. Buat yang udah pakai HP ini dari lama, boleh deh di-share di kolom komentar ya. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.